Setelah berjalan keluar dari asosiasi alkemis, Xiaoyan melihat sekeliling sebelum melangkah ke tengah kota, tempat perusahaan transportasi terbang berada. Setelah melewati beberapa jalan yang tidak dikenal dan menanyakan arah di sepanjang jalan, Xiaoyan akhirnya menemukan perusahaan transportasi terbang yang terletak di tengah-tengah ruang terbuka yang luas setelah 10 menit. Ada lebih dari 10 monster burung besar yang diparkir di alun-alun yang luas. Monster burung jenis ini dikenal sebagai burung bersayap tebal. Mereka tidak termasuk dalam klasifikasi binatang ajaib dan hanya burung. Mereka memiliki temperamen yang sangat lembut dan mudah dilatih oleh manusia. Namun karena jumlah mereka yang kecil, biasanya dibutuhkan kekuatan kerajaan untuk menciptakan armada transportasi terbang semacam ini. Jenis burung bersayap tebal ini mungkin tidak sebanding dengan binatang ajaib tipe terbang dalam hal kecepatan. Mereka masih memiliki daya tahan yang luar biasa. Selama salah satu dari mereka makan lengkap, ia bisa terbang dengan kecepatan tetap hingga 4 atau 5 hari. Kemampuannya untuk membawa beban juga luar biasa. Burung bersayap tebal yang sudah dewasa dapat dengan mudah membawa muatan hingga 5 atau 6 kali beratnya dan masih dapat terbang untuk jangka waktu yang lama. Burung bersayap tebal ini akan secara paksa diambil kembali oleh militer kekaisaran selama masa perang. Itu hanya akan dikembalikan ke publik saat perang usai. Jadi di antara makhluk-makhluk itu ada banyak yang pernah mengalami pertempuran. Saat Xiaoyan memasuki alun-alun, tangisan yang dilepaskan dipenuhi dengan kekuatan saat mereka dengan paksa mengalir ke telinganya, menyebabkan telinga Xiaoyan berdering ketika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum mengangkatnya dan melihat sekeliling alun-alun yang ramai. Di samping setiap burung bersayap tebal, ada antrian panjang. Di tangga kayu di samping thick-winged bird, Xiaoyan bahkan bisa melihat seseorang berseragam mengumpulkan tiket naik pesawat. Setelah tertegun sebentar saat melihat pemandangan ini, Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya tentang di mana dia bisa membeli tiket sebelum menuju ke bagian tenggara alun-alun tempat loket tiket berada. Saat ini ada antrian yang sangat panjang di depan konter tiket dan Xiaoyan hanya bisa mengantri tanpa daya sambil menunggu gilirannya. Selama penantiannya, suara bising di telinganya tidak pernah berhenti. Xiaoyan menggosok pelipisnya saat dia tiba-tiba iri pada Dr. Perry. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa memiliki kuda terbang itu terlalu penting. Hanya dengan peluit bambu, benua Dauchi yang luas adalah miliknya untuk dijelajahi. Sialan, aku akan mendapatkan hewan peliharaan terbang di masa depan. Mengepalkan giginya, Xiaoyan dengan kejam berkata di dalam hatinya. Tuan, Anda ingin bepergian kemana? Sementara Xiaoyan berpikir sendiri, suara seorang wanita terdengar dari depannya. Pikiran Xiaoyan sejenak kosong. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa antrian sudah beres di depannya. Di belakang konter ada seorang wanita cantik berseragam yang menggunakan senyum pekerjaannya saat dia bertanya padanya. Namun Xiaoyan bisa melihat bahwa sepertinya ada ketidaksabaran di balik senyuman itu. Perbatasan timur kekaisaran, kota yang paling dekat dengan gurun Tager. Xiaoyan melirik wanita cantik di depannya saat dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, wanita itu menyatukan bibirnya dan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan tiket yang terbuat dari bulu khusus binatang ajaib. Namun, ketika dia hendak menyerahkan tiket ke Xiaoyan, tatapan tidak sabar yang berkeliaran tiba-tiba berhenti di lencana alkemis di depan dada Xiaoyan. Seketika, tangannya yang terulur tiba-tiba menjadi kaku. Dengan suara dan senyuman yang hati-hati, dia bertanya, "Tuan, apakah Anda seorang alkemis?" "Ya, apakah ada masalah?" Xiaoyan mengerutkan kening saat dia bertanya. Tidak sama sekali. Hanya saja menurut peraturan kekaisaran, seorang alkemis bisa menikmati layanan perusahaan transportasi terbang secara gratis. Karena itu, tolong ikuti saya. Kami memiliki kuda terbang yang disiapkan khusus untuk para alkemis. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, wanita itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dengan hormat berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan sekali lagi terdiam. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Identitas sebagai alkemis benar-benar agung sampai-sampai orang akan tercengang. Bahkan ketika sampai pada hal-hal kecil ini, kekaisaran telah memberi perintah untuk menguntungkan alkemis. Tidak heran banyak orang akan memasang wajah penuh hormat ketika mereka melihat seorang alkemis. Kelangkaan dan kemuliaan pendudukan ini jauh melampaui harapan Xiaoyan sebelumnya.
Di bawah tatapan iri dan hormat yang mengelilinginya, Xiaoyan dengan lembut menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya sebelum mengikuti wanita yang telah keluar dari konter. Dalam perjalanan, wanita yang sedikit cantik yang berjalan di depannya dengan sengaja atau tidak sengaja berulang kali mengguncang pinggangnya yang penuh dan sempit, membentuk lekuk tubuh yang seksi dan berapi-api. Meskipun wajahnya tidak luar biasa, itu masih cukup untuk menimbulkan rasa panas di perut bagian bawah seseorang ketika dikombinasikan dengan gaun seragam ketatnya. Berjalan di belakang, Xiaoyan samar-samar melirik sebelum menariknya. Dia tidak diperintah oleh keberaniannya, jadi dia tidak tertarik untuk terlibat dengan wanita yang bertindak dengan cara yang sedikit tidak sopan ini. Setelah berjalan melalui jalan setapak, binatang burung yang sangat besar, yang sebesar burung bersayap tebal, muncul di hadapan Xiaoyan. Menyapu pandangannya pada binatang burung besar yang tampak agak ganas ini, Xiaoyan sedikit terkejut saat menyadari bahwa ini sebenarnya adalah binatang ajaib yang terbang. Dari auranya, binatang itu tampaknya berada di peringkat 1, tetapi Xiaoyan bisa merasakan energi jenis angin yang mengalir di sekitar tubuhnya. Jelas ini adalah Magic Beast terbang tipe angin. Kecepatan terbang dari binatang ajaib semacam ini sangat cepat. Di belakang Magic Beast terbang ada sebuah rumah kecil yang dibangun dengan kokoh di atasnya menggunakan kayu khusus. Jenis kayu ini sangat lincah namun kokoh, namun sangat sedikit yang tersedia. Bagian dalam rumah dibagi lagi menjadi beberapa ruangan kecil. Xiaoyan melirik ke rumah dan menemukan bahwa 2 kamar sudah ditempati. Dari jubah di tubuh mereka, mereka jelas semua adalah alkemi. Tuan, ini adalah binatang terbang yang akan menuju ke kota perbatasan timur, kota gurun dari Kekaisaran Jiama. Kota itu paling dekat dengan gurun Tager. Berhenti di depan binatang ajaib terbang, wanita berseragam itu berkata dengan hormat. Mengangguk sedikit, Xiaoyan dengan lembut menginjak tanah, mendorong tubuhnya melayang ke punggung luas burung besar itu. Di bawah tatapan kesal dari belakangnya, dia memasuki salah satu ruangan kosong. Mengambil binatang terbang jenis ini untuk pertama kalinya, Xiaoyan tentu saja tidak tahu bahwa sebagai seorang alkemis agung, dia memenuhi syarat untuk menikmati layanan pribadi berstandar tinggi. Adapun apa yang dimaksud dengan layanan pribadi, pria manapun akan mengerti. Alasan tindakan wanita di sepanjang jalan adalah karena dia berharap Xiaoyan akan memilihnya menjadi pelayan wanita yang menemaninya selama perjalanan. Sayangnya Xiaoyan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, jadi kasih sayangnya secara alami diabaikan. Tidak lama setelah Xiaoyan menaiki Flying Beast, alkemis lain juga menaikinya. Setelah menunggu sedikit lebih lama, Xiaoyan akhirnya merasakan binatang terbang besar itu perlahan mengepakkan sayapnya. Benang energi tipe angin juga mulai menyelimuti bagian bawah binatang itu dan mengangkat tubuh besarnya ke langit. Setelah teriakan tajam, binatang terbang di bawah kendali Beast Trainer tiba-tiba melesat ke langit dan mulai terbang cepat menuju wilayah timur Kekaisaran Jiama. Duduk di dekat jendela di kamar, Xiaoyan menyaksikan kabut tipis awan terbang melewatinya. Dari ingatannya yang dalam, kata pesawat yang agak jauh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu dari benaknya. Xiaoyan duduk bersila di kursi dan secara bertahap memasuki mode pelatihan. Ada jarak yang cukup jauh dari Black Rock City ke tepi tubuh Kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan binatang ajaib terbang ini, setidaknya dibutuhkan 3 hari penerbangan sebelum mereka bisa mencapai perbatasan. Jadi Xiaoyan tidak mau membuang banyak waktu. Langit cerah perlahan menjadi gelap ketika Xiaoyan yang sedang berlatih tiba-tiba terbangun oleh banyak suara aneh. Perlahan membuka matanya, Xiaoyan melihat bahwa batu cahaya bulan di dalam kamarnya sudah mulai mengeluarkan cahaya redup mengusir kegelapan malam dari ruangan itu.
Xiaoyan dengan lembut melepaskan udara feses dari mulutnya dan tanpa daya melihat ruangan di sebelah kirinya. Dari dalamnya, suara terengah-engah seorang pria dan erangan menggoda dari seorang wanita tak henti-hentinya mengalir ke dalam pikirannya seperti suara setan. "Sial!" Xiaoyan dengan lembut memarahi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita hari ini berulang kali bergoyang di depannya. Sebenarnya ada layanan seperti itu. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan tidak berani melanjutkan pelatihan dalam situasi seperti itu. Dia menghela nafas dan mengeluarkan Blood Lotus Essence, Ice Spirit Blazing Grass, dan peringkat 3 Monster Core dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati dan lembut menempatkannya di atas meja sebelum mengetuk cincin hitam pekat. Seketika, Yao Lao dengan goyah melayang keluar. "Mengapa? Apakah Anda ingin menyempurnakan pil teratai darah sekarang?" kata Yao Lao sambil tersenyum saat dia melirik ketiga jenis bahan di atas meja. "Ya, mari kita persiapkan lebih awal. Lagi pula, bukankah guru mengatakan saat itu bahwa jika keberuntungan saya baik, saya dapat tiba-tiba menemukan api surgawi kapan saja?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yao Lao juga tersenyum, tapi dia tidak menolak. Dia melayang ke depan meja dan menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Itu bagus. Pil teratai darah ini adalah pil obat tingkat tinggi yang dapat dianggap telah memasuki tingkat 5. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sekitar 2 hari. Karena sekarang kita bebas, mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya." "Pil obat tingkat 5? Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pil teratai darah ini benar-benar telah mencapai tingkat ini. Tingkat 5 obat, secara keseluruhan, Kekaisaran Magia, kemungkinan hanya pil King Guhe yang bisa memperbaikinya. Perhatikan baik-baik. Melihat bagaimana pil obat tingkat tinggi disempurnakan akan sangat bermanfaat bagi Anda." Setelah mengingatkan Xiaoyan, Yao Lao perlahan mengulurkan tangannya. Seketika, nyala api putih tebal melengkung ke atas dari telapak tangannya. Melihat kumpulan api putih tebal itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Ini salah satu api surgawi yang telah dia habiskan berhari-hari dan malam-malam diidamkan. Yao Lao menatap kosong ke arah api putih di tangannya. Dia menunggu sampai secara bertahap naik sebelum melepaskan seteguk udara. Setelah itu, dia melemparkan inti monster peringkat 3 ke dalamnya. Proses pemurnian pil teratai darah secara resmi dimulai tinggi di langit. Xiaoyan menghabiskan 3 hari perjalanan terbang dengan burung terbang di romnya sendiri. Meski ada 2 perhentian selama perjalanan untuk beristirahat, dia tidak melangkah keluar. Sebaliknya, dia terus berada di kamarnya dengan cermat menyerap semua langkah yang diambil Yao Lao saat memurnikan pil obat ke dalam pikirannya. Kali ini, Yao Lao membutuhkan waktu 2,5 hari untuk menyempurnakan obatnya. Hasil ini hanya dicapai di bawah prasyarat Yao Lao memiliki bantuan api surgawi. Dari sini dapat dilihat bahwa jika alkemis biasa bermaksud untuk berhasil memperbaiki pil teratai darah ini, tidak mungkin tanpa jangka waktu lebih dari 10 hari. Setelah mengamati seluruh proses Yao Lao menyempurnakan pil obat tingkat 5, Xiaoyan merasa bahwa dia telah memperoleh cukup banyak. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kemampuannya untuk mengendalikan api dan hal-hal terkait alkimia lainnya yang dia banggakan tidak ada apa-apanya di depan alkemis Grandmaster sejati. Ambil contoh proses pemurnian pil teratai darah. Meskipun hanya ada 3 bahan, proses kompleks yang terlibat menyebabkan Xiaoyan menghisap lidahnya karena terkejut. Xiaoyan telah memikirkannya di dalam hatinya. Jika itu dia mungkin telah mengubah ramuan obat menjadi tumpukan abu saat memurnikan bahan pertama. Setelah 2 hari yang panjang dikalsinasi oleh api surgawi, pil obat bundar berwarna merah darah seukuran mata naga sedang berputar-putar. Saat itu berputar dengan cepat beberapa inci di atas telapak tangan Yao Lao. Dari kilau permukaannya, itu jelas telah mencapai tahap terakhir berkumpul dan mengeras menjadi pil. Menjilat bibirnya, Xiaoyan memijat kakinya yang mati rasa. Tatapannya secara acak melayang keluar jendela dan merasa bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih
Apakah kita sudah sampai? Xiaoyan mengusap mata panda hitamnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengusap lehernya sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi ke arah Yao Lao yang berada di atas meja. Meski telah menghabiskan 2 hari tanpa istirahat, ekspresi Yao Lao masih tetap setenang sebelumnya. Seolah-olah waktu yang lama menyia-nyiakan energinya ini tidak membuatnya lelah. Pil obat akan segera terbentuk. Saat Xiaoyan sedang mengagumi hatinya, Yao Lao tiba-tiba berkata dengan suara yang lemah. Mendengar ini, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan botol giok pemerah pipi bermutu tinggi. Setelah itu, dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja dan mundur beberapa langkah. Melirik botol giok di atas meja, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Telapak tangannya bergetar sedikit dan api putih tebal yang pekat naik, benar-benar mengelilingi pil obat berwarna darah. Api putih yang tebal dengan cepat menggeliat beberapa kali saat fluktuasi energi yang ganas tiba-tiba bergelombang dari dalam api. Sesaat kemudian, itu tersebar keluar dari rumah kecil seperti riak. Ketika riak energi ini menyebar, Magic Beast tipe terbang yang berada di tengah-tengah terbang terkejut olehnya. Seketika tubuhnya yang besar bergetar dan bergetar beberapa kali saat teriakan elang terdengar di udara. Merasakan riak energi yang tiba-tiba ini dan perubahan pada binatang ajaib tipe terbang, wajah Xiaoyan sedikit berubah. Pada saat yang sama, pil medis berwarna darah yang terbentuk tiba-tiba mengeluarkan aroma obat yang sangat pekat. Aroma obat juga membawa warna merah samar saat keluar dari ruangan dan akhirnya menyelimuti rumah kecil itu. Ini fenomena yang akan terjadi ketika pil obat tingkat 4 ke atas terbentuk. Jagalah pintunya, beri aku waktu beberapa menit untuk menyelesaikan pil dengan tenang. Yao Lao berkata dengan muram saat dia menatap api di telapak tangannya tanpa mengubah ekspresi. Hati-hati dengan alkemis yang bepergian dengan kita. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan serius. Pada saat bau aneh dikeluarkan, dia telah menemukan bahwa ada keributan di beberapa ruangan lain pada binatang burung besar ini. Pil obat tingkat 4 ke atas memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak orang. Beberapa bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Dengan telapak tangannya memegang erat penguasa Xuan berat di punggungnya, Xiaoyan berbalik dan membuka pintu. Dia kemudian keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, dia dengan kasar menutup pintu dengan satu tangan. Tidak lama setelah dia berdiri di depan pintu, 4 sosok manusia dari 4 kamar lainnya bergegas keluar tanpa berpakaian layak. Tatapan mereka menyapu koridor dan akhirnya mendarat di Xiaoyan yang mengenakan wajah yang tampak acuh tak acuh. Keempat, tatapan pertama menyapu lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiaoyan sebelum kejutan melintas di mata mereka. Mereka bertukar pandangan yang tersembunyi dengan makna. Saat keempat, pria itu menimbang Xiaoyan, Xiaoyan juga secara kasar melirik mereka berempat. Di antara keempatnya ada seorang pria tua dan 3 pria parubaya yang berusia 30-an. Di dada lelaki tua itu ada lencana alkemis tingkat 3. 2 lainnya adalah alkemis tingkat 2, tingkat yang sama dengan Xiaoyan. Yang terakhir adalah alkemis tingkat 1. Adik kecil, kami hanya ingin masuk dan memastikan sendiri. Kami tidak akan membuat masalah. Tolong minggir. Pria parubaya tingkat 2 juga tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik sehingga dia tidak berani menyeret masalah ini. Dia mengambil langkah maju, menyembunyikan douci di telapak tangannya dan mendorong Xiaoyan. Melihat tindakan berani orang ini, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Telapak tangannya tiba-tiba menegang dan nyala api berwarna ungu langsung melonjak. Membawa kekuatan yang ganas, tangannya meninju pria parubaya itu sebelum yang terakhir bisa bertahan. Bang! Suara teredam terdengar. Xiaoyan buru-buru melangkah mundur sampai dia menempelkan dirinya dengan erat di pintu kamar sebelum dia menenangkan tubuhnya. Kekuatan Xiaoyan saat ini hanyalah douci biasa, sementara pria besar itu sudah lama memasuki level bintang 3 douci. Meskipun Xiaoyan berhasil unggul dengan mengandalkan api ungu douci miliknya, mendapatkan kemenangan tidaklah mudah. Setelah menerima serangan Xiaoyan, alkemis tingkat 2 itu juga mundur beberapa langkah cepat. Namun dia tiba-tiba meraih tinjunya dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. 3 lainnya melirik dan terkejut menemukan bahwa tinju orang itu benar-benar menjadi merah total. Ada juga tanda samar darah merembas keluar. Itu sangat menakutkan.
Api surgawi? Tidak, bocah ini agak aneh. Melihat api ungu naik di tangan Xiaoyan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia kemudian berbalik dan memerintahkan alkemis tingkat 2 lainnya. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya mengenal alkemis tingkat 2 itu. Mendengar teriakan lelaki tua itu, lelaki parubaya yang kekuatannya jelas lebih besar dari alkemis tingkat 2 sebelumnya menganggukkan kepalanya. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan tendangan terbang ke Xiaoyan dengan kaki kanannya. Di kakinya ada douqi berwarna kuning tua pekat dan suara angin yang menyertainya. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Sialan! Memarahi dengan marah di dalam hatinya, Xiaoyan tiba-tiba menarik penguasa Xuan berat dari punggungnya. Dia memutar telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam ring penyimpanan. Pada saat yang sama, kakinya dengan keras menginjak tanah saat dia membungkukkan tubuhnya. Akhirnya, dia tiba-tiba menembak ke arah pria paruh baya itu. Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan dingin di dalam hatinya. Tangan kanannya mengencang dan terlempar ke depan. Kekuatan menakutkan itu sebenarnya menciptakan banyak gelombang suara. Tinju dan kaki saling bertabrakan dengan keras. Di bawah kekuatan serangan penuh Xiaoyan, pria paruh baya yang tidak meremehkan Xiaoyan meskipun levelnya rendah, dengan kejam dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tinju Xiaoyan. Pria paruh baya itu dengan kasar menabrak salah satu kamar. Segera serbuk gergaji berserakan dan ruangan kecil itu hancur.